Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, saudaraku seiman, kawan-kawan semuanya yang sudah menyempatkan diri hadir di kesempatan kali ini, meskipun kita belajarnya via CCTV ya. Alhamdulillah ala kulli hal, karena satu dan lain hal sehingga kita tidak bisa bertatap muka. Semoga Allah memberkahi urusan kita, Allahumma amin. Ikhwani, kita akan melanjutkan. Di beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa nama lain dari Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah, dan yang kedua, nama lain dari Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah Ahlul Hadis ya. Ahlul Hadis. Nah, di sini penulis mengatakan qala mu'allif rahimahullah, minal asma'il lati yusamma biha Ahlussunnah wal Jamaah Ahlul Hadis. Termasuk dari nama-nama Ahlussunnah wal Jamaah adalah Ahlul Hadis. Wahada yaridu kasiran min kalami kasir min a'immah, dan Ahlul Hadis ini banyak sekali kita dapati ucapan-ucapan dari kalangan para ulama bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah ini mereka sangat banyak sekali penyebutannya. Nah, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa ghairihim, selain seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan selain dari beliau dari kalangan ahli ilm sebelum beliau wa ba'dahu dan sesudah beliau, yadhkuruna ahlul hadis wa ahlus sunnah mubayyinina i'tiqadahum. Nah, disebutkan ahlul hadis dan ahlus sunnah itu menjelaskan tentang akidah-akidah mereka, wala yufarriquna baina mustalahin, dan kita tidak mereka tidak memisahkan, mengelompokkan dua istilah ini. Artinya istilah ini tidaklah berbeda, tidak dipisah-pisahkan, tidak dikelompok-kelompokkan. Istilah ini sama, ahlul hadis wa ahlus sunnah itu sama, tidak ada bedanya. Oleh karena itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa penulis Syekh di sini menjelaskan kepada kita nama lain dari Ahlussunnah wal Jamaah mereka Ahlul Hadis. Ya, penamaan dengan Ahlul Hadis ini bukan dimulai dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana sangkaan yang selama ini tersebar. Ya, Ahlul Hadis itu karangan Ibnu Taimiyah. Demikian yang kita jumpai. Tapi jauh sebelum dari beliau, bahkan sesudah sebelum beliau ya, sudah menjelaskannya, bahkan beliau hanya sebatas mengulang atau mengikuti penjelasan atau para ulama-ulama yang berada di atas kebenaran. Oleh karenanya ya sekalian, apabila kebenaran sudah terang bagi kita, maka wajib bagi kita untuk mengikutinya. Demikianlah yang diikuti oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Terang bagi beliau sebuah kebenaran, beliau ikuti. Ya, beliau ikuti, tidak berpaling darinya, sebagai bentuk dalam mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'min wa lil mu'mina idza qada Allahu wa rasul amran ay yakuna lahu khairatun min amrihim." Ya, tidak pantas, tidak layak dilakukan oleh seorang mukmin dan mukminah ketika Allah sudah menentukan suatu perkara, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia memilih jalan pintas, jalan yang lain selain dari jalan Allah dan Rasulnya dalam menentukan perkara tersebut. Orang-orang yang seperti ini, wa may yasillahu wa rasulah, ini bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia sudah jauh tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lebih lanjut saya mengatakan, fahadzal imam as-Sabuni fi yaqulu fi aqidatihi. Imam as-Sabuni, ya, kalau nggak salah beliau ini adalah imamnya atau para ulamanya Yaman, berbicara tentang akidah, ya, tentang akidahnya. Ini maksudnya akidah siapa? Ashabul hadis. Inna ashabul hadis mutamassikina bi kitab wa sunnah. Ashabul hadis itu mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Hafizallahu ahya'ahum wa rahima amwatahum. Ini saya mendoakan semoga Allah menjaga kehidupan beliau, merahmati orang-orang yang telah tiada, telah meninggal di antara mereka.
Yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyati. Mereka menyaksikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala tauhid. Ya, walir rasul, dan untuk rasulnya sallallahu alaihi wasallam birisalati wa nubuwah. Dia menyaksikan risalah atau bersaksi dengan kerisalahan Rasulullah SAW, dengan kenubuan atau kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau nukilkan Imam Sabuni ini menjelaskan, ya, alul hadis itu adalah orang-orang yang mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan mereka berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari akidah-akidah mereka mentauhidkan Allah dan mereka berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ila ayyakula wa qad 'ada Allahu ahlu sunnah, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala benar-benar melindungi, menjaga ahlu sunnah wal jamaah min tahrif, dari melakukan praktik-praktik penyimpangan dalam akidah. Ini melakukan perubahan, tahrif wa takyif, membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa taala, wa tashbih, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, wa man alaihim bi ta'rifi wa tafhim. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada mereka dengan pengenalan dan juga pemahaman yang benar. Ini bentuk, masya Allah, ya, keistimewaan Ahlussunnah wal Jamaah atau Ahlussunnah atau Ahlul Hadis itu, mereka dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyimpangan akidah. Ini penyimpangan masalah nama dan sifat-sifat Allah. Misalnya Allah dalam Al-Quran tetapkan Allah punya tangan, punya pendengaran, punya penglihatan. Ya, Ahlussunnah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak menyimpangkan nama-nama Allah. Mereka menetapkan apa yang Allah inginkan, mereka meniadakan apa yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian beliau mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, madhabus salaf ahli hadis wa sunnah wal jamaah. Mazhabnya salaf itu adalah mazhabnya ahlul hadis, atau maksud kita mazhab salaf itu adalah al hadis. Ya, mazhabnya orang salaf itu adalah ahli hadis. Kemudian beliau menyebutkan siapa itu salaf. Di antaranya mereka adalah ahlus sunnah, ya, dan juga mereka ahlul jamaah. Sebutkan jamaah kemarin sudah sebutkan, ma wafaqa alal haqqi walau kunta wahid. Orang-orang yang sepakat di atas kebenaran meskipun dia sendirian, maka disebut dengan ahlul atau disebut dengan jamaah. Wal muradu bi al hadis fi kutubihi aqaid as-salafi hum ahlus sunnah. Yang dimaksudkan dengan ahlul hadis dan kitab-kitabnya, ya, maksudnya kitab-kitab akidah para ulama salaf itu adalah mereka ahlus sunnah. Nah, kemudian beliau menukilkan lebih lanjut, menukilkan perkataan Ibnu Taimiyah, yaqulu Ibnu Taimiyah, wa nahnu la na'ni bi al hadis muqtasirina ala sama'ah aw kitabatihi wa riwayatihi, bal na'ni bihim kulla man kana ahaqqa bihifzihi wa ma'rifatihi wa fahmihi zahiran wa batinan wa tibaihi batinan wa zahiran, wa kadzalika ahlul Quran. Ya, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwasanya ahlul hadis itu adalah orang-orang yang orang-orang yang mendengarkan atau menuliskan atau meriwayatkan hadis. Ya, tidak cukup situ saja, bahkan lebih dari itu maksudnya. Jadi Ahlussunnah itu bukan hanya sebatas mendengarkan, meriwayatkan, menuliskan hadis saja, tapi lebih dari itu. Ahlussunnah itu adalah setiap orang, atau ahlul hadis itu adalah orang yang atau setiap orang yang berhak untuk menghafalnya, mengenal makna-maknanya, memahami isinya, baik secara zahir maupun batin. Mereka mengikutinya secara zahir maupun batin. Itu ahlul hadis. Jadi ahlul hadis itu adalah bukan hanya sebatas dia menghafal, menulis, membaca, ya. Tidak hanya sebatas itu, bahkan lebih dari itu. Mereka mentadaburinya, memahami kandungan isinya, memaknainya, mengamalkannya, bahkan mendakwahkannya. Itulah disebut dengan ahlul hadis. Nah, bahkan Al-Quran itu disebut dengan Al-Quran bukan hanya sebatas dia mengajarkannya, membacanya, tapi beliau itu adalah memahaminya, mentadaburinya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Nah, ini nama lain dari Ahlussunnah wal Jamaah, ini al-hadis. Yang ketiga adalah al-asariyah atau alul asar. Nah, saya mengatakan wa hadzal ismu yutliquhu
katsir min al-ilmi wa yuriduna bihi al-sunnah wal jamaah. Jadi alul asar ini banyak sekali digunakan oleh para ulama di nama-nama mereka, ya dimasukkan ke dalam nama mereka, seperti namanya Mardi. Nama aslinya itu Mardi Saputra misalnya, tapi ditambahkan dengan al-asariyah, Mardi al-asariyah atau Mardi ahlul athar. Nah, jadi menambahkan nama kita dengan alul asar itu atau asariyah itu tidaklah aib, bahkan suatu keharusan, keharusan ya. Harusnya kita ya bangga begitu ya dengan melabelkan nama kita dengan al-asariyah, menisbahkan diri kita seperti itu. Sebagaimana dilakukan oleh para ulama dan alul ilmi, demikian adanya. Saking banyaknya mereka menamakan diri mereka atau menisbahkan diri mereka dengan asariyah atau alul asar. Nah, kemudian Imam Abu Hatim Ibnu Hatim Ar-Razi rahimahullah taala mengatakan, madhabuna wa ikhtiyaruna ittiba'ur Rasulullah sallallahu wa ashabihi wa tabi'in wa tamassaku bi madhhabi al-asar misli Abi Abdullah bin Ahmad, Abdullah al-Ahmad bin Hanbal maksudnya. Jadi Imam Abu Hatim mengatakan madhab kami dan menjadi pilihan kami adalah mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti para sahabatnya dan juga para tabi'in. Mereka ini orang-orang yang berpegang teguh kepada alul asar. Nah, beliau di sini menyebutkan adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Maka kita tanyakan, apa mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal ketika di masa beliau? Ya, mazhabnya adalah mazhab Ahlussunnah. Ini mazhabnya Rasulullah SAW, mazhabnya para sahabat dan mazhabnya orang-orang tabi'in. Bagaimana Rasulullah SAW beragama, bagaimana para sahabat beragama, dan bagaimana tabi'in. Demikian pula dengan Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah yang hidup di masa-masa itu. Mereka mazhabnya adalah mazhabnya Rasulullah SAW. Ya, bagaimana hadis yang sampai kepada beliau, ya, bagaimana qaul-qaul para sahabat sampai kepada beliau, qaul-qaul dari tabi'in sampai kepada beliau, begitulah beliau mengamalkan dalam syariat ini. Ya. Kemudian dalam tempat lain Imam Abu Hatim Ar-Razi beliau mengatakan, wa alamatu ahli bid'ah wal waqi'a fi ahli al-asar. Ciri-ciri orang bid'ah yang saat ini, jadi Imam Abu Hatim Razi yang mengatakan demikian di masanya ya, tatkala beliau masih hidup, sehingga beliau bisa mengelompokkan ciri-ciri alul bid'ah itu di zaman beliau adalah suka sekali melabelkan alul asar ini dengan label-label yang enggak baik. Intinya mereka hobi mencela alul sunnah, hobi mencela alul athar, alul hadis. Itu ciri-ciri alul bid'ah itu. Jadi alul sunnah itu enggak suka saling mencela. Ya, mencela kaum mukminin. Nah, alus sunnah itu adalah orang yang inginkan kebaikan kepada orang lain. Inilah ajar Rasul, inilah jalan para sahabat. Seperti itu. Bukan mencela. Nah, ciri-ciri orang ahli bid'ah itu adalah orang yang suka mencela. Wa alamatu zanadiqah tasmiyatuhum ahli sunnah khashwiyah. Jadi kalau orang zindik, ya nama lain dari zindik adalah orang munafik, menamakan kita Ahlussunnah ini atau Ahlul Hadis itu dengan khashwiyah. Ya, khashwiyah itu apa? Ini lagi-lagi dia suka mencela. Ya. Dengan misalnya mengatakan apa? Ini orang Ahlussunnah itu enggak mengerti hadis, enggak paham hadis. Ya. Dia hanya sebatas meriwayatkan saja tapi enggak paham isinya, enggak paham maknanya, enggak paham kandungannya. Dan seterusnya dari ya celaan-celaan, tuduhan-tuduhan yang dilabelkan kepada alul hadis atau alul asar. Nah, intinya mereka ingin membatalkan dalil-dalil ya Ahlussunnah wal Jamaah dengan dalil-dalil yang tidak berbobot. Kemudian disebutkan juga ciri-ciri ini perkataan Imam Abu Hatim Ar-Razi ya, wa alamatul qadariyah tasmiyatuhum alul athar al-mujabbarah atau mujabbirah. Beda lagi orang Qadariyah menamakan al-sunnah ini atau al-asar ini dengan al-mujbirah. Apa sih orang-orang mujbirah? Ya, atau orang-orang majbur ini dipaksa. Orang majbur itu dipaksa. Mereka mengatakan kita ini orang yang terpaksa. Ya, orang-orang yang terpaksa. Ini orang-orang Qadariyah. Jadi mereka berkata, jika Allah menciptakan maksiat, ya,
lalu menghukum pelakunya atas maksiat tersebut, berarti hamba Allah itu dipaksa. Iya. Mereka mengatakan bahwa hamba Allah itu menciptakan perbuatannya sendiri. Itu namanya mujbirah. Nah, orang Murji'ah lain lagi. Ya, wa adamatul Murji'ah tasmiyatuhum Ahlussunnah mukhalifatan wa naqsaniyah. Jadi mereka menamakan kita itu orang-orang yang mukhalifah, ya, dan juga orang-orang naqsaniyah. Apa sih maksudnya mukhalifah? Naqsaniyah artinya orang-orang yang meyakini bahwasanya iman itu berkurang. Sementara Sunnah Al-Wasar itu tidak, iman itu dia akan bertambah dan dia berkurang. Ya, al-iman yazid wa yanqus. Yazid bi ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Begitu Al-Sunnah wal Jamaah memahami iman. Artinya ketika seorang sedang semangat-semangatnya melakukan amal soleh, itu bertambah keimanannya. Demikian pula ketika seseorang saking banyaknya melakukan kemaksiatan, dosa, itu waktu itu imannya sedang melemah, imannya sedang turun. Ya. Nah, orang-orang Murji'ah mengatakan kita ini mukhalifah, naqsaniyah. Orang-orang yang meyakini bahwa iman itu berkurang. Nah, maka berangkat dari sini orang Murji'ah itu berkeyakinan bahwa kita ini bermaksiat. Berangkat dari sini orang Murji'ah itu berkeyakinan bahwa seseorang yang bermaksiat atau berdosa itu tidak akan mengurangi keimanan mereka sama sekali. Itu tujuan mereka. Adapun orang Rafidhah, ya, mereka menamakan Ahlussunnah dengan ya nasibah. Ya, nasibah. Ya, jadi mereka menuduh kita bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu memusuhi Ahlul Bait, begitu ya. Ini tuduhan dusta karena Ahlussunnah itu mencintai Ahlul Bait. Yang mencintai juga para sahabat. Akan tapi Rafidhah mengkafirkan para sahabat. Ya, bahkan mengibadahi Ahlul Bait. Sehingga siapa yang loyal dan cinta kepada para sahabat, mereka disebut sebagai nasibi. Ya. Dan mereka sudah berusaha atas tuduhan itu. Jadi kesimpulannya gini ya, Pak. Firqah-firqah yang kita sebutkan di atas itu, watak mereka adalah suka memberikan label-label, lakab-lakab yang enggak bagus kepada Ahlussunnah. Suka menuduh-nuduh dengan tuduhan yang tidak berdasar. Ahlussunnah itu enggak seperti itu. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kita sebutkan di atas, terlalu gampang menuduh orang tanpa mendatangkan bukti. Kalau mau menuduh orang, ya, maka datangkan bukti, datangkan dalil, tegakkan hujah kepada mereka kalau memang perbuatan itu salah dan keliru. Nah, oleh karena itu, ikhwan, warada zalika fi kalami katsir min al-a'immah misli Abi Nasr as-Sajazi wa Ibn Taimiyah wa Safarini wa ghairi min al-ilm wa sumu bizalika nisbatan ila asar fi istilahi asar wa ay muradifan lil hadis. Ya. Kemudian wa mana lil asar kama yaqulu Safarini alladzina innahum ya'khuduna aqidatahum min al-ma'suri anillahi sya'nuhu fi kitabi wa fi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam aw ma sabata wa sahha an salafi salih min as-sahabah al-kiram wa tabi'in lahum al-fiqh wa hadha bi mana al-sunnah fi itlaqis salaf. Ini makna sunnah ya menurut ulama salaf, ya, mereka itu adalah orang-orang yang mengambil akidah-akidah mereka dari Al-Quran dan sunnah yang sahihah, ya, dan Al-Quran dan sunnah yang sahih apa yang datang dari jalur yang benar dari mereka, maka kita ambil, baik dari datangnya para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang, ya, orang-orang yang terpuji, orang-orang yang baik. Kemudian yang keempat, nama lain dari Ahlussunnah wal Jamaah adalah Rabi'an Al-Firqatun Najiyah. Dinamakan Firqatun Najiyah karena mereka ini adalah golongan yang selamat. Di mana diambil Firqatun Najiyah ini? Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Firqatun Najiyah artinya adalah an-najiyatu minan nar, selamat dari api neraka. Ya, di mana Nabi SAW mengecualikan, ya, istinahan Nabi SAW lama zakar fil firaq, ya, kulluha finnar illa wahidah, kan dari agama Islam, agama Yahudi dan seterusnya itu terpecah menjadi banyak ragamnya, 73, 72, 71. Ya. Nah, semua dari kalangan umat muslim ini itu mayoritas mereka masuk neraka kecuali hanya satu saja. Ya, ini maksudnya selamat, yakni laisat finnar, tidak masuk ke dalam neraka. Kulluha finnar illa wahidah. Siapa ada yang satu itu? Ternyata wa ma ana alaihi wa ashabi. Nah, ya, atau dalam lain hil jamaah. Apa itu jamaah? Jamaah itu adalah
ya ma'ana alaihi wa ashabi, orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah-sunnah para sahabatku. Akidahnya Nabi bagi apa, akidahnya sahabat seperti apa, maka mereka berpegang teguh sebagaimana para Nabi dan para sahabat berpegang teguh dengannya. Itulah orang-orang yang al-firqatun najiyah, yang selamat dari api neraka. Kemudian beliau menukilkan perkataan Syekh Al-Hafiz Al-Hakimi fi Kitab Al-Ma'aril Qabul. Dalam kitab tersebut beliau katakan waqad akhbar as-sadiqul masduq, ini maksudnya adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan ana firqatun najiyahum man kana ala misli ma kana alaihi hum ashabuh. Jadi firqatun najiyah itu adalah orang-orang yang seperti saya. Ya, maksud Nabi seperti saya itu apa? Ya, cara saya berbicara dalam masalah akidah, kemudian pengamal bentuk dalam bentuk pengamalan, ya, seperti sholat, puasa dan seterusnya. Demikian pula para sahabatku. Jadi orang-orang yang berpegang teguh dengan aku dan para sahabatku. Kemudian yang kelima adalah at-taifatu mansurah. At-taifatu mansurah, ini golongan yang ditolong. Ya, golongan yang ditolong, sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum zahirun, atau dalam riwayat zahirina 'alal haqq, zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah, wa fi riwayatin wa hum kadzalika. Ini at-taifatu mansurah, orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam sebuah ayat dikatakan in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ya, jika kalian menolong Allah, arti menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan balas juga. Allah akan tolong juga dia dan akan lebih mengokohkan kaki-kaki mereka. Nah, para ulama tafsir menafsirkan ayat ini, ya ayyuhallazina amanu in tansurullah ay dinahu wa rasulullah, orang-orang yang menolong agama Allah, menolong agama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan ditolong dari musuh-musuhnya dan mengokohkan mereka, ya, kaki-kaki mereka ketika indal qital, ketika mereka berperang. Ya, maka mereka sangat pantas untuk mendapatkan gelar at-taifatu mansurah karena mereka menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ya, Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dari, ini salah satu dari keistimewaan mereka juga, selamatkan mereka dari penyimpangan akidah disebabkan karena mereka menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir sadisan adalah salafiyah atau salafiyun. Ini nisbah kepada salaf, salafi, isinya saya nisbah kepada salaf. Nah, saya mengatakan di sini ada nisbatun ila salaf, was-salafu fil lughah. Salaf itu secara bahasa maksudnya adalah jam'u salifin, wa salifu muqaddim, ya, al-mutaqaddimu, was-salafu al-jama'atu mutaqaddimu. Ini orang-orang terdahulu dari kalangan manusia. Siapakah orang-orang yang terdahulu dari kalangan kita ini? Ya, maksudnya adalah para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya. Ya, oleh karenanya Allah mengatakan faja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin. Kami jadikan mereka itu sebagai salaf dan sebagai contoh bagi orang-orang sesudah mereka atau setelah mereka. Ini para Rasul, ini Rasulullah SAW dan para sahabatnya dijadikan salaf oleh Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan contoh bagi orang-orang sesudah mereka. Dan masalah apa contohnya? Akidah, manhaj, beragama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah salafi atau salafiyun. Nah, ya mungkin demikian saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni, memberkahi kehidupan kita, memberkahi istri-istri kita, memberkahi harta-harta kita. Intinya ya ikhwan, Ahlussunnah wal Jamaah memiliki nama, dan nama tersebut tidaklah saling bertentangan, akan tetapi nama itu sabit dari Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, nama boleh saja berbeda, tapi hakikatnya adalah sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita bisa untuk mencontoh para sahabat Nabi, mencontoh Rasulullah SAW, dan mencontoh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.